Over-dimension overloading atau ODOL bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan isu serius yang berdampak luas pada keselamatan lalu lintas dan ekonomi nasional. Kendaraan odol berkontribusi signifikan terhadap kerusakan jalan dan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Pada video ini, kita akan membahas tuntas apa itu odol, dampak kendaraan odol, dan tips agar kendaraan terhindar dari overdimension dan overloading. Yang pertama yaitu definisi. Overdimension merupakan kondisi di mana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik atau peraturan yang berlaku. Misalnya, modifikasi chassis atau ukuran ban yang melebihi batas. Overloading merupakan suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas berat yang diizinkan, baik karena muatan terlalu berat atau karena muatan tidak sesuai dengan kapasitas truk. Sehingga, definisi dari overdimension overloading adalah kondisi kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran atau dimensi dan atau beban yang diizinkan oleh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Kondisi ini seringkali terjadi karena muatan yang dimuat melebihi kapasitas atau karena dimodifikasi dimensi kendaraan. Adapun dampak dari truk odol, yang pertama yaitu kerusakan jalan. Muatan berlebih dan dimensi yang tidak sesuai dapat merusak infrastruktur jalan berupa jembatan dan jalan tol. Yang kedua yaitu kecelakaan. Overloading dapat meningkatkan risiko remblong, terutama di jalan menurun, serta mengurangi stabilitas kendaraan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Menurut informasi dari Korlantas Polri, kecelakaan yang melibatkan mobil angkutan barang pada tahun 2024 sejumlah 6.250.035 kendaraan. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan keausan kendaraan. Overloading mempercepat keausan komponen kendaraan sehingga mengurangi umur ekonomisnya. Yang keempat yaitu kerugian ekonomi. Overdimension overloading dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti biaya perawatan jalan yang meningkat dan pengiriman barang yang lebih lambat dan tidak efisien. Komisi 5 DPR RI menaksir biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk odol mencapai sejumlah 40 triliun rupiah per tahun. Nah, adapun nih tips menghindari overdimension dan overloading. Yang pertama, pahami kapasitas kendaraan. Pemilik kendaraan sebaiknya memahami kapasitas kendaraan Anda, baik secara dimensi maupun secara berat, terutama Gross Vehicle Weight atau GVW, atau berat maksimum yang bisa diangkut kendaraan termasuk muatan dan penumpang. Tips yang kedua, yaitu lakukan perencanaan muatan dan pemilihan rute. Melakukan perencanaan muatan kendaraan untuk setiap pengiriman dan pastikan pembagian barang merata pada bak muatan kendaraan sehingga kapasitas angkut tetap bisa optimal. Tips yang ketiga yaitu edukasi tim operasional. Pastikan manajemen operasional memahami risiko overdimension overloading dan mendukung kebijakan untuk mencegahnya. Selain itu, pemilik kendaraan juga perlu memberikan pelatihan kepada pengemudi tentang pentingnya menghindari overdimension overloading, baik dari segi keamanan maupun kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, yaitu periksa kondisi kendaraan secara berkala. Pemilik kendaraan dapat berinvestasi pada perawatan rutin kendaraan. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, setiap kerusakan yang terjadi akibat potensi mengalami overloading dapat segera terdeteksi dan diminimalisasi. Pemerintah selama ini telah berupaya untuk menekan adanya truk overdimension overloading, salah satunya melalui kehadiran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB, yang memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan, pengawasan, dan penindakan terhadap truk overdimension overloading. Namun, upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari kita semua, terutama pengemudi angkutan barang. Sebagai masyarakat, kita memiliki peranan penting dalam mendukung kebijakan ini, baik melalui kepatuhan terhadap peraturan maupun dengan menyebarkan informasi kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.